Cinta Segitiga. Karya Kang Hamdan. Bab 11. Di tengah asiknya obrolan sambil sesekali berbagi kehangatan kecil, keluar pertanyaan itu dari mulut Indah. Padahal Andi dan Indah saat itu di dalam mobil lagi asik tanpa canggung, canda gurau terus bergulir seperti sepasang kekasih yang sudah lama bersama. Tidak, biasanya sih cukup ramai, tapi tidak usah dipikirkan masalah jalan, justru bagus dong jalanan sepi begini, kita kan bisa segera sampai ke tujuan, kalau macet kan repot sayang. Jawab Andi sambil melakukan sesuatu yang tentu saja Indah sukai. Kamu nakal banget sayang, aku yakin kamu pasti ganas juga bersama kedua kakakku, kan? Andi tidak menjawab hanya tersenyum, ia menjawabnya dengan perlakuan yang tentu saja Indah suka. Membuat wanita itu matanya terpejam, mulai merasakan betapa indahnya menjalin hubungan asmara. Hingga mobil menyapu melewati jalanan sepi dan mulai masuk ke jalanan yang sedikit ramai, keduanya tetap sesekali saling berbagi kehangatan walau tentunya hal-hal kecil yang mereka bagi saat itu, sebab sedang berada di perjalanan. Sedangkan Godil di belakang, dia terus mengikuti mobil yang melaju ke arah jalanan ramai. Dan akhirnya, Andi menghentikan mobil mewah Indah di salah satu kafe. Keduanya segera turun bergandengan tangan begitu mesra, nampak seperti bukan pasangan yang baru jadian, sudah sangat lengket. Godil di luar kafe menahan emosi, karena dia harus nunggu kesempatan untuk melancarkan aksinya lebih lama lagi. Sial, ternyata mereka menuju kafe. Godil nepuk jidatnya, tapi dia seketika tersenyum. Aduh, gua bego bener, ngapain terus gua tungguin di sini, nanti juga bakal balik lagi, mendingan gua pergi ke tempat sepi tadi, pasti si Andi nanti juga pulang. Godil tertawa membuat mukanya semakin menakutkan, kalau seandainya kebetulan ada orang yang memperhatikan. Sesudah yakin apa yang harus dilakukannya, ia langsung pergi untuk mempersiapkan siasat, ingin menyergap Andi bersama anak buahnya yang telah diatur olehnya. Sedangkan Andi dan Indah sedang mengobrol asik sambil minum kopi serta menikmati makan ringan yang telah mereka pesan. Terdengar suara manja Indah mulai keluar kembali sambil melemparkan senyuman manis pada Andi, banyak sekali obrolan yang mereka bahas saat itu, terutama Indah yang penasaran isi hati Andi. Mas Andi, aku masih penasaran, kamu suka dan cintanya paling berat terhadap siapa? Indah tanpa ragu mengeluarkan pertanyaan itu. Kok, kamu bertanyanya masalah itu lagi? Kan, aku sudah bilang, untuk saat ini aku mencintai kalian bertiga. Jawabnya tanpa basa-basi di tengah senyumannya, membuat hati Indah berdebar-debar, ketika melihat senyum dari wajah tampan itu. Lanjut Andi sesudah diselang menyeruput kopinya. Memang pasti semua orang yang nantinya mengetahui hubungan kita akan berkata, sangat tidak wajar, ada seorang pria jatuh cinta terhadap 3 wanita sekaligus dan kalian itu saudara kandung. Ucapnya sambil menatap wajah cantik Indah sambil tersenyum tipis. Ternyata walau belum terucapkan secara langsung dari mulutnya, Indah juga merasa heran, kenapa dia suka kepada Andi, yang jelas terang-terangan menyukai dia dan kedua kakaknya, dan yang semakin membuat aneh lagi baginya. Kenapa ia tak mampu menolak, tetap cinta walau tahu pria ini membagi cintanya terhadap mereka bertiga, yang jelas-jelas saudara kandung. Indah kembali bicara setelah cukup lama termenung. Iya Mas Andi, aku juga bingung kenapa aku tetap cinta kamu meski cintamu bukan hanya untukku. Tapi aku penasaran, apa memang kamu sudah terbiasa menjalin hubungan dengan banyak wanita secara sekaligus? Tanyanya. Andi saat itu sedikit terkejut, tatkala mendengar pertanyaan tersebut. Tetapi dia senang Indah jujur perasaannya, dan tak sungkan-sungkan dalam mengungkapkan rasa ingin tahunya. Indah, kamu boleh percaya atau tidak, sebetulnya aku sulit untuk jatuh cinta, walaupun jujur aja banyak wanita yang selalu ada dalam kehidupanku, namun jatuh cinta baru pertama kali terhadap kalian bertiga. Mendengar jawaban itu, senyuman wanita cantik itu kian melebar. Selama ini wanita-wanita yang dekat denganku selalu aku anggap sebagai teman biasa, meski mereka mengharapkan cinta dariku. Sejenak menghela nafas dalam sambil menggelengkan kepala. Tetapi yang aku bingungkan kali ini, mengapa aku jatuh cinta sekaligus terhadap kalian bertiga, dan kalian ini saudara kandung. Indah saat itu sejenak termenung di tengah tatapannya serius menatap wajah pria tampan itu, dalam hatinya ada rasa sedikit tidak percaya walau gembira saat mendengar pengakuan pria itu baru pertama kali jatuh cinta terhadap mereka.
Meski pengakuannya banyak wanita yang selalu dekat dengannya hanya dianggap sebagai teman biasa, ada rasa antara percaya dan tidak. Pria setampan Andi betah hidup sendiri, tanpa menjalin hubungan asmara. Yang betul Mas, kamu tidak sedang bohong kan? Kamu belum pernah menjalani hubungan asmara dengan wanita lain selain kami bertiga saat ini. Sumpah demi langit dan bumi, aku baru pertama kali jatuh cinta. Meski jujur aja bukan tidak banyak wanita cantik yang selalu mendekatiku, tetapi yang mampu membuat aku jatuh cinta hanya kalian bertiga. Kembali kian mereka aja senyuman indah saat itu. Kalianlah yang bisa menggetarkan hatiku, percayalah sayang, tidak ada kebohongan sedikitpun dari mulutku ini. Andi menerangkannya sambil menatap wajah indah yang tersenyum bahagia, kedua tangan mereka saling genggam seolah tengah menyatukan rasa yang kini kian bergelora. Indah pun saat itu semakin bahagia, meski harus bersaing bersama kedua kakaknya, tetapi menurutnya, Andi bukan lelaki buaya yang selama ini dia pikirkan, walau tidak mampu berpaling sedikitpun dari pria tampan itu, meski selalu memikirkan, pasti Andi memiliki banyak wanita. Namun selalu ada di dalam pikirannya. Andi bisa mencintai mereka bertiga itu pasti pacarnya banyak, namun ternyata dugaannya salah. Aku bangga sayang, meski aku dan kedua kakakku harus berbagi cinta tidak jadi masalah Mas, yang penting kamu betul-betul mencintai kami, jangan sampai hanya ingin mempermainkan kami aja. Andi saat itu hanya tersenyum belum berbicara apapun, sambil menghisap rokoknya. Tapi aku bahagia Mas, ternyata hanya kami bertiga yang kamu cinta. Senyuman wanita cantik itu semakin lepas, tanda hatinya betul-betul dipenuhi kebahagiaan tiada taranya. Kamu pun harus tahu Mas, aku dan kakakku pun, baru jatuh cinta sama kamu, selain aku yang sulit jatuh cinta, kedua kakakku juga sama sulit untuk jatuh, dan ternyata. Wanita cantik itu menggelengkan kepala, sebelum meneruskan ucapannya. Kini, saat kita jatuh cinta sama-sama jatuh cintanya terhadapmu Mas, kan aneh ya? Indah bicaranya sambil tertawa kecil, karena ia merasa lucu sendiri. Kok bisa begitu? Andi saat itu sampai mengernyitkan dahi, ikut merasa lucu juga, namun bahagia sebab ternyata, mereka memiliki kesamaan dengannya sulit jatuh cinta, tapi begitu jatuh cinta beda dari yang lain. Aku juga bingung sendiri Mas dan tidak mengerti, mungkin inilah yang namanya jodoh, kita kan tidak tahu akan bertemu dan berjodoh dengan siapa. Lanjutnya, namun tentunya, setelah aku bertemu kamu, aku tidak mau berjodoh dengan siapapun, aku hanya ingin menjadi istrimu Mas, jadi aku mohon, jangan pernah mengecewakanku ya sayang. Mendengar ucapan terakhir keluar dari mulut wanita cantik itu, tentu saja Andi langsung termenung. Waduh kalau sudah begini apa yang harus aku lakukan? Bersambung. Akan seperti apa Andi dan Indah saat nanti pulang disergap Godil bersama anak buahnya? Jawabannya akan kalian temui nanti di bab selanjutnya, jangan lupa subscribe.